Halo, assalamualaikum Fayez. Waalaikumsalam Kak. Oke, udah ini sekolah udah si padat lagi. Udah paling baru ya kemarin. Oke, sekarang lagi apa nih? Udah sampai belajar apa? Fisika aja deh belajarnya aktivitas. Boleh, boleh. Udah nyampe mana tuh materinya di sekolah? Kayaknya belum ketemu. Ketemuannya masih besok. Kan bisa lupa sih. Kayak besok. Tapi materi udah tahu ya lah. Sisa dibahas aja. Oh, oke. Oh ya, ini ya baru masuk kan ya Senin kemarin ya? Ya. Oke. Tapi bahan-bahannya udah dikasih belum? Kalau belum. Oke. Sebentar, saya buka dulu. Oke, ini review dulu materinya. Nah, udah muncul screen-nya? Oh, udah Kak. Oke. Kita mulai dari elastisitas dulu ya. Ini nyambungnya nanti ke materi getaran kan? Iya Kak. Hmm, Iya. ya ini nyambung sih, satu kesatuan memang. Karena kan asal muasalnya getaran itu kan dari pegas, sifat elastis dari suatu bahan. Kita pahami dulu dari dasarnya, elastisitas. Atau dikenal juga dengan modulus Young biasanya di buku ya, modulus elastis. Modulus elastisitas atau modulus Young. Ini suatu angka atau nilai yang merepresentasikan kekuatan bahan. Kekuatan bahan ketika dia ditekan atau dia ditarik. Makin besar nilainya, maka kekuatan dia akan semakin besar juga. Biasanya memang identiknya dengan tegangan tarik ya. Dirumuskan dengan persamaan E sama dengan rasio antara tegangan dengan pergerakan. Ini dibacanya strain. Ini stres atau tegangan yang epsilonnya ini adalah strain atau regangan. Ini tegangan. Tegangan atau tekanan sama aja lah ya. Satuannya Pascal atau megapascal. Kalau regangan ini nggak ada satuannya karena si regangan ini dalam bentuk persentase. Jadi nanti epsilon ini rasio antara berapa pertambahan atau perubahan panjang si bendanya ketika ditekan terhadap ukuran delta L dibagi sama L. Sedangkan untuk stres atau tegangan dihitung dengan rumus yaitu gaya tekannya berapa atau gaya tariknya berapa dibagi sama luas muka atau luas penampang yang dikenai sama gaya tadi. Kalau kita ilustrasikan, misal sini misalkan kita punya balok, kemudian balok ini dikasih tekanan ya, misalkan tekanannya dari sini.
sebesar F misalkan. Nah, akibat adanya gaya tekan ini, maka si balok ini kan akan mengalami perubahan bentuk ya. Misalkan di bagian sininya kita kunci. Ketika dia ditekan, maka akan ada penurunan, terkompresi sejauh delta L. Nah, semua benda karakteristiknya kayak gini. Kita melihat aja karena penurunan panjangnya atau perubahan panjangnya dalam skala mikron. Tapi sebenarnya semua yang kita lakukan itu pada saat kita duduk atau pada saat kita megang sesuatu, itu pasti akan ada strain-nya atau perubahan panjangnya. Alat yang nanti mengukur strain itu namanya dial gauge, nama alatnya. Ini adalah alat yang paling sensitif. Kita cuma nyentuh tanpa tekanan atau tegangan ya, cuma nyentuh biasa nempel doang. Alat ini jarumnya akan bergerak, yang menunjukkan seberapa besar strain yang terjadi akibat tangan kita tadi. Nah, kalau untuk strainnya ya ini ya, CF ini gayanya berapa dibagi sama luas area yang ditekannya. Misalkan areanya di sini. Ini luas penampang ya. Nanti untuk luasnya bisa dalam bentuk persegi, bisa lingkaran, macam-macam tergantung bentuk bahannya. Terus ada lagi yang kedua namanya modulus bulk. Nah, perbedaannya sebenarnya kalau rumusnya sama ya. Rumusnya ini juga. Cuman yang membedakan kalau modulus bulk itu, untuk modulus bulk ini perbedaannya ada di karakter tegangan. Kalau modulus bulk ini adalah nilai atau kekuatan bahan lah ya, nilai kuat material saat diberi tegangan hidrostatik. Nah, jadi hidrostatik kan tegangannya semua titik ya, semua tempat. Makanya karakter strainnya juga beda. Misalkan di sini kita punya bola. Nah, si bola ini kemudian dikasih tekannya hidrostatik. Maka otomatis kan semua bagian bola ini akan mengalami kompresi atau tekanan. Yang secara otomatis semua ukuran atau seluruh volume dari si bola ini akan terkompresi. Misalkan berubah jadi segini. Nah, jadi perubahan strainnya dihitungnya bukan dalam tapi dalam volume. Delta V nanti dibagi sama volumenya, volume awalnya. Ini perbedaan antara modulus elastis dengan modulus bulk. Beberapa material sudah ada nilai-nilainya. Jadi dari rumus modulus elastis ini kita bisa memperkirakan berapakah kekuatan Newtonnya atau kekuatan tarikan dari sebuah. Sebagai contoh, misalnya di sini. Kita ambil contoh dulu. Misalkan baja. Contoh, kita punya baja. Baja itu nilai karakter modulus elastisnya sekitar 200 juta Pascal. Nah, ini karakteristik dari si baja. Nah, sekarang andaikan kita punya ukurannya, misal baja ukurannya 2 mm kali ya, misalkan 2 mm persegi. Terus panjangnya anggaplah 1 meter. Nah, pertanyaannya
berapa kekuatan yang diperlukan untuk bisa tarik si baja ini sampai patah, atau yang ditanya berapa gaya tarik maksimalnya. Berapa gaya maksimalnya? Nah, untuk menjawab ini bisa pakai rumus, yaitu E sama dengan stress dibagi strain. Kita gambarkan lebih lanjut, ini sama aja dengan F dibagi A dibagi strainnya, strainnya total dibagi sama L. Kita sederhanakan lagi rumusnya jadi F per delta L dikali L dibagi A. Nah, bagian yang ini F per delta L itu ada istilahnya ya, dikenal dengan nama konstanta gaya. Nah, F per delta L ini nanti bisa kita singkat penyebutannya sebagai konstanta gaya, yang nanti lebih lanjut dikenal dengan istilah konstanta pegas untuk sifat-sifat elastik. Jadi perumusannya bisa kita modifikasi lagi, E sama dengan F per delta L kita ubah jadi konstanta gaya L dibagi A. Masukin angkanya, E-nya 200 juta, berarti 2 kali 10 pangkat itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pangkat 8 sama dengan K kali L, panjang bajanya 1 meter, dibagi A. A-nya luas ininya ya, luas si muka bajanya 2 mm persegi. Diubah ke satuan yang biasa, 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian ini kita kali silang, jadi 2 kali 2, 4, kali pangkat 2 sama dengan K. Nah, dari sini kita dapat nih konstanta gayanya sebesar 400 Newton per meter. Nah, jadi apa artinya? Konstanta gaya ini menunjukkan ukuran gaya tarik yang diperlukan untuk bisa meregangkan si baja di soal ini. Untuk baja 1 meter dibutuhkan gaya sebesar 400 Newton untuk bisa kita tarik atau kita regangkan. Nah, sifat dari nilai K ini karena dia konstanta ya, jadi nilainya selalu tetap untuk semua material. Dari penjelasan mengenai modulus elastis dan sampai konstanta gaya, ada yang mau ditanyakan dulu, Faiz? Kalau Yang mana atas? dari F yang di balok tadi gimana? Rumusnya pakai yang ini, F per A. Nah, tapi nanti F yang di sini kan maksudnya gaya yang neken ya. Jadi F-nya tuh gaya luar, gaya eksternalnya. Jadi salah satunya bisa kita hitung dari gaya gravitasi M kali G. Kalau misalkan tidak ada di soal, berarti masuk yang jadi pertanyaan. Biasanya kemungkinannya dia jadi pertanyaan, atau bisa pakai M kali G, atau bisa sudah dikasih tahu berapa gaya yang menekannya. Nah, sekarang kita lanjutin ceritanya dari konstanta gaya ini. Kemudian muncul pegas. Pemodelan pegas.
Salah satu hukum yang terkenal di pegas ini adalah hukum Hooke. Hukum Hooke. Nah, nanti pada tingkat yang lebih lanjut, semua benda yang kita analisis, khususnya yang berkaitan dengan mekanika bahan ya, analisa mekanika bahan, model dan yang kita analisis tadi, salah satu pemodelannya akan kita jadikan sebagai pegas. Mau itu bentuknya kayu, mau itu bentuknya besi, mau itu bentuknya beton, atau apapun bentuknya, tanah, pasir, batu, kerikil, dan lain-lain, ketika dimodelkan dalam analisis getaran, selalu akan dijadikan sebagai pegas. Nah, itu salah satu pentingnya pegas. Di sini model pegas yang sederhana bisa kita tinjau seperti ini ya. Nah, pegas kalau dalam keadaan free, ini kondisi free ya, tanpa beban. Ketika dia dalam kondisi free, pegas ini tetap dia menyimpan sebuah kekuatan yang dikenal dengan istilah konstanta gaya tadi, atau boleh disebut konstanta pegas. Nah, berapa nilai kekuatan yang disimpan sama pegas ini? Kita bisa hitung dengan rumus yang ini, rumus yang di atas ini. E tergantung jenis material, L dan A tergantung dari materialnya. Nah, nanti dari situ dapat tuh nilai tetapan pegasnya berapa. Kemudian ketika si pegas ini kita kasih beban ya, kita tarik, otomatis dia akan melar kan, akan bertambah panjang. Misalkan bebannya anggaplah balok sebesar M. Nah, berapa jauh perubahan panjang di pegas? Awalnya kan dia dari sini ke sini. Atau kalau kita skemakan, panjang awalnya kan ini L1, ketika dia ditarik, panjangnya bertambah jadi L2. Nah, tapi yang kita hitung itu adalah pertambahan panjangnya atau strainnya. Berarti cuman yang ini aja, delta L-nya, atau sama dengan L2 dikurang L1 secara matematika sederhana. Nah, si Hooke ini itu mengamati secara data apa korelasi antara gaya yang narik si pegas dengan perubahan panjang pegas ini. Kenapa dia mengamati hal ini? Alasannya karena salah satu variabel yang sulit untuk dilihat itu adalah delta L. Nah, si delta L ini susah. Kecuali kalau kita punya alatnya ya, namanya dial. Kalau kita punya alat itu ya fine aja bisa. Tapi kalau nggak ada ya susah, karena nggak kelihatan. Makanya alternatifnya adalah diamati dari sini, pegas, karena kelihatan panjangnya. Kemudian akhirnya si Hooke ini dia membuat pemetaan ya, dan pemetaannya kemudian diplot dalam grafis antara gaya yang narik dengan pertambahan panjangnya. Dia dapat suatu material itu ternyata hubungan gaya tarik sama pegas atau sama perubahan panjang itu ternyata linear. Nah, tapi pada satu momen sifat ini akhirnya runtuh. Nah, anggaplah titiknya titik akhirnya di sini. Ini titik 0 misalkan ya, ini titik A. Nah, sampai di satu momen titik dari material ini akhirnya berubah. Nah, si material ini akan berperilaku tidak lurus lagi atau namanya non-linear. Perilakunya jadi non-linear.
Yang tadinya linear, sekarang perilakunya berubah jadi non-linear sampai di titik B. Anggaplah ini titik B. Nah, apa yang terjadi kalau ini dilanjut lagi? Materialnya akan kehilangan kekuatannya atau putus. Daerah ini ada istilahnya. Daerah yang linear itu disebut dengan daerah elastis. Jadi daerah di mana si material ini masih punya kemampuan untuk balik ke bentuk semula. Walaupun dia ditarik, ditekan ya. Tapi begitu dia sudah masuk ke ranah non-linear, itu sudah tidak elastis lagi. Lawan kata dari tidak elastis atau lawan kata elastis adalah kondisi plastis. Nah, dari titik A sampai ke titik B itu si pegas sudah nggak bisa balik lagi, udah nggak bisa bentuknya kayak bentuk awal lagi, bentuk free. Jadi udah bentuknya kayak gitu aja. Nah, begitu dikasih tegangan lagi melebihi ultimate-nya, jadi yang di sampai titik A itu disebut tegangan maksimum. Nah, sampai titik B itu namanya disebut tegangan ultimate. Nah, kalau dia dikasih tegangan di atas ultimate-nya, ya udah patah. Nah, akhirnya runtuh. Di sini udah masuk titik putus ya. Ini sudah putus atau patah, atau udah hancur lah. Nah, tapi tenang, di tingkat SMA kamu tidak akan berhadapan sama bagian non-linear. Jadi yang dipelajari hanya yang linearnya aja. Ini hanya sebagai pengetahuan teori. Nah, dari sini didapat ada cara lain ya untuk menghitung konstanta gaya tadi. Itu secara mudah tinggal kita bandingin aja gaya tariknya berapa dibagi sama pertambahan panjang. Nah, ini dikenal dengan hukum Hooke. Nah, dia menyederhanakan formulasi dari modulus Young. Nanti dari sini akan muncul rangkaian susunan pegas yang dibentuk secara seri sama paralel ya. Model susunannya ada susunan seri dan ada susunan paralel. Kita mulai dari susunan seri dulu. Bentuknya satu jalur ya, seperti ini. Jadi satu jalur langsung dengan beban yang nariknya. Misalkan ini bebannya M. Ini K1, yang ini K2. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan beban yang di sini itu kan terjadi dari gravitasi ya, sebesar F lah. Nah, kalau kita lihat garis gaya yang narik ini itu diterima juga oleh K2 dan diterima juga oleh K1. Misalkan gaya yang diterima K1 adalah F1, gaya yang diterima K2 adalah F2. Dan ini adalah gaya total. Nah, pada susunan seri sifatnya ini. Setiap pegas itu mendapat gaya yang sama. F1 sama dengan F2 dan sama dengan F totalnya. Ini sifat yang pertama. Nah, tapi menariknya adalah walaupun mereka dapat gaya yang sama, tapi pertambahan panjangnya itu berbeda. Walaupun sebenarnya itu nggak mutlak ya. Kalau K-nya sama, ya otomatis pertambahan panjangnya sama. Tapi biasanya K-nya di settingnya beda. Nah, jadi nanti regangan total dari si pegas ini itu sama aja dengan regangan pegas pertama ditambah regangan pegas kedua. Kalau ini kita ubah dengan hukum Hooke, delta L itu adalah F per K. Jadi
Ini kita bisa ubah F per K total sama dengan F1 per K1 tambah F2 per K2. F-nya kan sama kan ya, dari poin nomor jadi kan ini habis. Nah, dari sini kita dapat nih rumus untuk menggabungkan konstanta pegas pada susunan seri, yaitu 1 per K sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Dan seterusnya kalau ada lagi pegasnya. Ditambah terus ya, sampai urutan kesekian. Nah, tapi yang jangan sampai lupa itu adalah karakternya. Seri, beban gaya di masing-masing pegasnya itu sama. Kalau regangan di masing-masing pegas itu nilainya berbeda. Nah, gimana kalau misalkan paralel? Untuk susunan paralel, ini pegasnya kita susun di jalur yang berbeda ya. Jadi tujuannya paralel untuk ngebagi beban. Oke. Nah, jadinya kan konsekuensi dari si rangkaian paralel ini, beban si F ini akan kebagi dua arah. Ya, satu ke arah pegas 1, yang lain ke arah pegas 2. Yang nilainya otomatis ini beda. F1, F2 ini pasti akan beda. Ya, nggak mutlak juga sih. Kalau K1, K2-nya sama, otomatis proporsional bebannya juga pasti akan sama. Tapi biasanya di settingnya memang beda. Nah, berarti dari sini poin yang pertama kita bisa menyatakan bahwa F1, F2 ini beda. Nah, tapi kebalikan dari seri. Kalau di seri kan regangan pegasnya beda. Ya, beda-beda ya. Tapi kalau di paralel justru regangan pegasnya ini sama. Jadi nggak akan ada perubahan panjang. Delta L totalnya sama dengan delta L pegas 1 sama dengan delta L pegas 2 dan seterusnya. Nah, tapi untuk F-nya ini beda. F totalnya sama dengan F1 tambah F2. Nah, kalau ini kita pakai hukum Hooke, F di sini kita ganti jadi K dikali delta L, F1 diganti jadi K delta L1, F2 diganti K kali delta L2. Nah, ini K-nya bisa kita buang. Maksudnya delta L-nya. K-nya kasih indeks ya, K1 sama K2, lupa. Nah, delta L-nya sama seperti poin 1. Jadi ini kita coret. Nah, kita dapatlah rumus untuk menghitung konstanta gabungan pada model paralel. Yaitu K sama dengan K1 tambah K2 tambah dan seterusnya. Nah, diharapkan nanti begitu kamu ketemu dengan soal-soal yang kompleks, itu bisa lebih paham dan nggak kejebak sama rumus ya. Jadi jangan cuma hafal, tapi harus diharapkan tahu juga ini rumus ini tuh dibentuknya dari mana dan kenapa bisa jadi kayak gitu. Oke, sebelum kita ambil contoh, ada yang ditanyakan dulu nggak dari hukum Hooke sama pegas ini? Oke, kita ambil contohnya dulu bentar. Sebuah pegas tergantung tanpa beban. Itu berarti keadaan free ya. Diketahui panjang awalnya, ini keadaan free-nya 30 cm. Lalu ujung bawah pegas digantung beban 100 gram. Panjang pegas menjadi 35.
Oke, berarti dari sini kita bisa notes L1-nya 30 cm, L2-nya 35 cm, massa beban 100 gram, 0,1 kilo. Dan beban ini ditarik ke bawah sejauh 5 cm. Ditarik lagi sejauh 5 cm. Maka energi potensial elastik pegasnya adalah berapa? Yang ditanya energi potensial pegas, EP. Ini rumusnya bukan MGH ya, beda. Sebenarnya tadi kalau udah belajar turunan, mau saya jelaskan tentang persamaan matematikanya, tapi mungkin ditulis rumusnya aja kali ya, karena mix sama trigonometri bisa bisa agak lebih rancu nanti turunannya. Nah, untuk energi potensial pegas ini nanti dihitung dengan persamaan setengah dikali tetapan pegasnya dikali sama amplitudo. Nah, ini kita sebut aja sebagai simpangan aja ya, pakai simbol Y aja, karena nanti pas di materi getaran simbolnya akan lebih identik sama simbol Y atau simpangan. Nah, yang dimaksud simpangan tuh yang ini, yang tarikan 5 cm ini ya, ditarik lagi sejauh 5 cm, bukan regangannya tapi simpangannya. Jadi nilai Y-nya di situ 5 cm. Oke, tugas kita adalah mencari K-nya dulu. Kita bisa langsung hitung di sini. Setengah kali K-nya ganti sama hukum Hooke, F per delta L kali Y kuadrat. Setengah kali F, oh iya, F-nya kita bisa ubah aja ya, karena kan ini yang narik itu kan dari gravitasi, jadi F-nya langsung ganti sama M kali G per delta L kali Y kuadrat. Data-datanya udah lengkap, kita bisa hitung. Setengah kali masanya 100 gram kali gravitasi 10 per delta L-nya 5 cm, 5 kali 10 pangkat min 2 kali simpangannya 5 juga, 5 cm. Ini diubah ke meter ya, 10 pangkat min 2. Nah, ini bisa kita coret nih. Coret. Berarti 10,1 jadi 1 kali 1 per 2 1/2 dikali 25 kali 10 pangkat min 2. Tunggu, bukan 25, 5 ya, karena kan udah dicoret. Berarti hasilnya 5 bagi 2, 2,5 dikali 10 pangkat negatif 2 Joule. Atau 0, kita sederhanakan lagi, 0,025. Nah, jawabannya yang opsi A. Jadi emang turunannya kita nggak belajar sekarang apa juga bakal diajarin? Mungkin nanti pas kita masuk ke topik getaran ya. Jadi ini kita pisah aja. Kita dalemin elastisitas pegas, baru nanti ke getaran. Mungkin nanti kamu pada saat
di sekolah, simbolnya bisa aja nanti kamu pakai simbol ini. Kan kalau saya kan pakai simbol pertambahan panjangnya di pegas ya. Ini saya pakai simbol delta L. Nah, mungkin nanti pada saat di sekolah pakai simbolnya simbol delta X. Itu sebenarnya kalau saran saya sih jangan pakai simbol delta X ya. Karena nanti di materi getaran itu juga dipakai simbol X. Jadi nanti akan bentrok karena regangan pegas dengan simpangan itu beda. Sekarang kita ambil contoh lain. You've got mail. Nomor 11. Sebuah balok bermassa M diketahui menumbuk pegas horizontal. Berarti kalau kita ilustrasikan gambarannya seperti ini. Nah, ini pegasnya ya. Kemudian ada balok bermassa M. Ini si baloknya. Dia bergerak menabrak si pegas ini. Akibat tumbukan ini, pegas tertekan sejauh x0 dari posisi normalnya. Oke, misalkan ini posisi normalnya awalnya di sini. Akibat ditabrak, si pegas ini mundur sejauh x0. Terus, jika koefisien gesek mu bekerja antara balok dan lantai, berapakah kecepatan balok ketika mulai nabrak si pegas? Ini tetapannya K ya, diketahui. Oke, pertama ini ini mix dengan konsep momentum juga. Kita selesaikan dulu dari peristiwa momentumnya. Ini kan si balok ini kan dia punya kecepatan awal ya, v, sebelum nabrak. Ya, kita coba analisis. Tunggu. Di soal ini tidak disebutkan si baloknya mental atau enggak ya. Jadi berarti bisa diasumsikan seluruh energi kinetik dari si balok itu terserap semuanya oleh pegas. Jadi bisa langsung pakai prinsip kekekalan energi. Kekekalan energi. Jadi energi kinetik balok diubah atau diserap semua oleh sebagai energi potensial pegas, dan karena di sini ada gesekan, gaya geseknya juga ikut ya. Di sini dalam bentuk usaha gaya dari gesek. Kita sebut aja sebagai W gesek. Oke, kita coba jabarkan dulu. Rumus energi kinetik balok normal biasa setengah mv kuadrat. Untuk pegasnya setengah kali K kali simpangan ya. Simpangannya x0 di sini. x0 kuadrat plus usaha dari gesek sama dengan gaya gesek dikali sama jarak pergeserannya. Nah, di soal ini pergeseran si balok itu sejauh x0 ya. Jadi dikali sama x0 juga. Nah, kalau kita analisis dinamikanya pada kasus ini cuman ada gaya gesek doang di sini, nggak ada gaya yang lain. Sini dalam bentuk kinetik ya, koefisien geseknya. N ini W, berarti N-nya sama dengan W, sama dengan mg,
Dan untuk gaya geseknya sama dengan mu K kali N. Berarti mu K kali M kali G. Nah, gaya geseknya udah ketemu. Langsung substitusikan semua. Setengah mv kuadrat sama dengan setengah kali K kali X0 ditambah sama F geseknya mg kali mu K dikali sama X0. Biar enak kali 2 aja ya. Kita kali 2 semua ruas. mv kuadrat sama dengan kx0 kuadrat plus 2 mu K mgx0. M-nya pindahkan ke ruas kanan, jadi kx0 kuadrat per M tambah 2 mu K mgx0 per M. Nah, M yang di bawah habis. Ini yang coret. Dan X0 ini bisa kita faktorin ya. Jadi nanti bentuknya V kuadrat sama dengan X0 buka kurung K per M dikali X0 ditambah 2 dikali mu K kali sama G. Nah, biar kuadratnya hilang berarti diakarkan atau ini sebagai setengah. Satu kesatuan ini ya, sebagai pangkat setengah atau akar. Kita cek dulu jawabannya ada nggak. X0 2 mu G plus KX0 per M pangkat setengah. Oh, ini ada. Yang opsi A. Nolnya jadi dia dibikin akar aja sendiri. Pangkat setengah, X0 nya dibikin akar. Ada yang ditanyakan, Pak Yas? Ini? Aman. Oke. Nah, sekarang kita coba sambil latihan dulu ya. Bentar. Oke, Pak Yas. Coba nomor 17. Cek, halo. Wah, tadi orangnya hilang ya. Nah, ini dari nomor 1, Pak ya.
Betul, 2,5 kali 10 pangkat min 6. Coba guys. Nomor 4. Tadi udah dicatat. Tegangan yang alfa, regangan yang epsilon, modulus elastis E-nya. Yang ini. Sigma sama epsilon. A
Soal bawahnya nomor 5. Sebuah kawat memiliki 4,10/9, panjang 2 meter, luas muka 2 mm persegi. Ditarik oleh gaya 25 N. Berapa nilai tetapan gayanya? Konstanta gaya. Konstanta gaya yang K. Yang ini. Sudah dapat? Newton per meter. Yang C. 4,5 4,5. Oke, betul. Oke, next lanjut kita ke soal teori hukum Hooke nomor 9, Faiz. Perhatikan grafik gaya dan pertambahan panjang berikut. Batas elastis itu di titik mana? Batas elastik titik Betul, titik P. Batas plastis? Oke, kalau T apa? titik putus. Oke. Nomor 10. Diperoleh 3 buah pegas. Delta LP ini perubahan panjang untuk susunan paralel. Kalau delta LS perubahan panjang untuk susunan seri. Berapa perbandingan delta LP dan delta LS? Bebannya sama.
Rumusnya pakai hukum Hooke. Banding 1:9. Kalau yang paralel konstantanya 3. Kalau yang seri konstanta gabungannya berapa kalau yang seri? konstanta gabungannya konstanta 1/3. 1/3. 1/3. Iya benar. Berarti dibandinginnya 3 delta L sama dengan delta LP banding delta LS F per K. K-nya coret. F-nya coret. Di 1/3 banding 1 per delta LS 1/3. 1/3 banding 3 dikali, berarti hasilnya 1 banding 9. Yap, betul. Oke. Coba kita lanjut ke soal nomor 19, Pak Yes. Untuk 4 soal berikutnya, gunakan informasi ini. Berarti dari nomor 19 sampai nomor 22. Newton 200 Newton per meter. Yang atas paralelnya 1, 2, 3. 400, 600. Yang bawahnya 300. 1/6 sama 1/2. 1 tambah 3. 1/6 sama 1/3. 1 tambah 2, 3. 6 bagi 3, 200. Oke, betul. Berikutnya, nomor 20. Perubahan panjang totalnya berapa cm?
Yang C apa kak? Yang C-nya 6 cm. 6 kayak. Yap, betul. Nomor 21. Perubahan panjang pegas nomor 2. Berapa cm? Pegas nomor 2. Yang ini. Dia meregangnya berapa cm? Dua 2 cm. cm. Wait. 12 dibagi tadi yang atasnya 600. Oke, betul. Kalau gaya tarik di pegas nomor 1 berapa newton? Stata K1 berapa ya? K1 300. Yap. 6 newton. Nomor 23. Sebuah pegas panjang 20 cm, konstanta 240, dipotong 4 bagian sama panjang. Pernyataan mana yang benar?
sudah ketemu? Yang 4 doang. Iya, betul. Konstantanya juga ikut berubah kalau misalkan panjangnya ikut berubah, karena sesuai rumus modulus elastis tadi, K dengan L itu ada pengaruh. Jadi nomor 1, karena dibagi rata 4 bagian, jadi 240 bagi 4, 60 Newton. Kalau disusun seri, konstantanya lebih kecil, betul pasti. Jika disusun paralel, konstantanya balik lagi dengan konstanta awal, benar. Jadi jatuhnya kan berarti nambah 60, tambah 60, tambah 60, tambah 60. Yang keempat, semakin banyak potongan pegas, semakin besar konstantanya. Tidak. Harusnya makin kecil. Nah, sekarang coba nomor 24 nih. Gambar A, karetnya utuh, kemudian karetnya dilubangi dengan diameter D kecil. Konstanta elastisnya berubah menjadi K2. Nilai K2 dibanding K1 dinyatakan dengan rumus yang mana yang betul? Kenapa? Nyari apa? Perbandingan K2 sama K1. Ini bisa langsung ditentukan dengan rumus modulus elastis tadi. Jadi letak perbedaannya ada di luas penampang. Ketika ini dilubangin, maka luas penampangannya akan berkurang. Kalau tadi kan utuh ya, luas penampangnya kan utuh sebesar pi kali d kuadrat. Ketika kita lubangin, penampangnya jadi berkurang, pi d kuadrat min pi d kuadrat. Nah, kita bandingkan untuk E-nya sama. E awal sama dengan E yang baru. Berarti K1 kali A1 pi d kuadrat per panjangnya sama, nanti E2-nya K2 kali pi, nggak muat ya, pi dalam kurung d kuadrat min d kuadrat per L. Sini L-nya habis, coret. Pi-nya juga coret. Dia nanya K2, pindah ruas, jadi nilai dari K2 sama dengan D kuadrat dibagi D kuadrat min D kecil kuadrat dikali sama K1. Yang B jawabannya. Nah, sekarang coba soal nomor 27. Ini pegasnya seimbang, ada keseimbangan juga di sini. Berapa perubahan panjang pegas nomor 3?
cm. 2,5 cm. Yap, tuh. Coba kita cek. Ini patokannya berdasarkan dari berapa gaya yang nyebar ke K1, K2 sama K3 ya. Yang narik K1 sama dengan berat dari si balok 16 kilo atau 16 Newton. Yang ke sana F3, yang ke ini F2, ini F1. Gunakan aja prinsip keseimbangan pakai aturan sinus. F3 bagi sama sin 90 sama dengan F1 kita banding sama sin 143. Nah, jadi F3 nya ketemu, coret F3 sama dengan F1 nya 16, sin 143 sama aja dengan sin 37, berarti sin 37 0,6 sama dengan 160 per 6 dibagi 2, 80 per 3. Oke, kita convert ke delta L. Delta L3 sama dengan F3 nya 80 per 3 dibagi K3. K3 nya 800. Coret. Ini juga coret, ini coret. Berarti 1 per 30 meter. Sebentar. Sin 37. Satu per 30, ya udah bener ya hitungannya. Kita sederhanakan lagi, 1/30 kali 100 berarti 100 per 30 cm, 3,3. Atau yang paling mendekati yang D, 3,2 jawabannya. Ada beda di mana, Pak Yes? Yang 2,3 FT itu 20 per 800 ya. FK3 dapat 20 Newton. 20 Newton. Ngitungnya pakai aturan sin apa vektor biasa XY? Pakai aturan sin. Loh, kok beda? Sin 53 saya. Oh, oke, salah di itu berarti. Harusnya sudutnya yang ini yang dipakai, Faiz. Oh iya. Sin 143. Oke, tapi so far untuk materi ini sudah cukup dipahami atau ada pertanyaan dulu? Cukup sih buat yang tinggal diperbanyak lagi latihannya ya dengan variasi ya. soalnya bisa di-share. Boleh nanti di-share, dikirim sama catatannya tadi. Sedangkan nanti dikerjakan mandiri ya buat latihan. Nanti kita untuk materi getaran di next meeting. Kalau MTK lagi belajar apa? MTK yang yang wajib masih yang lingkaran yang lingkaran yang ini sudut-sudut itu. Yang sudut udah yang
Oh ini ya, x kuadrat plus y kuadrat bla 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 itu. Iya kan. Oke, itu rumusnya banyak, itu rumus di materi persamaan lingkaran. Iya. Kalau kimia? Nah, kemarin ikatan kimia, terus pH. model larutan ya, larutan Oke. sama bahasa Indonesia gitu. Cerita Oke. Untuk mapel lain kita ketemu lagi di hari apa? Halo, halo. Suaranya hilang. Iya, tadi hilang suaranya. Oh, mungkin yang minggu ini yang kedua saya bisa hari Sabtu atau Minggu. Bisa sih. Sabtu Minggu sore kan? Ya bisa sore. Oke. Oke. Oke, Faiz, kalau gitu dicukupkan dulu ya. Nanti ini di-share di WA. Oke. Oke, sampai ketemu Sabtu besok, Faiz. Assalamualaikum.